Berdasarkan data dari Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia tahun 2022 mencapai kurang lebih 275 juta jiwa. Dan sekitar 24% diantaranya merupakan usia muda yang berusia 0 sampai 14 tahun. Generasi penerus yang berpeluang besar memajukan bangsa dan negara seharusnya berhak mendapatkan akses pendidikan yang memadai dan berkualitas. Namun, bagi siswa SD nomor 17 Inpres Kolehalang, Desa Panggalo, Kecamatan Ulung Manda, Kabupaten Majene ini masih jauh dari kata layak. Ini kalau misalnya dilihat dari pintu masuknya saja sudah terlihat tidak layak karena di sini bolong. Belum lagi kawat-kawatnya juga sudah rusak dan kayu penahan atapnya juga sudah bolong-bolong dan juga bocor. Ini sangat mengganggu aktivitas belajar dan mengajar tentunya, sehingga kesulitan konsentrasi bagi anak-anak juga ini adalah menjadi masalah. Sungguh memprihatinkan. Sekolah negeri yang dibangun pada tahun 1982 ini sebenarnya sudah tak layak untuk proses belajar mengajar. Namun para siswa tak punya pilihan lain. SD nomor 17 Inpres Kolehalang adalah satu-satunya sekolah yang terdekat. Tak hanya kondisi bangunan yang rusak, sebagian guru didik pun masih berstatus sebagai tenaga guru honorer. Salah satunya adalah Bu Nurbayati. Bu, ini kan kalau saya lihat kondisi sekolahnya udah nggak layak. Tapi pendapat Ibu sendiri bagaimana nih sebagai seorang pengajar? Ya, sebagai seorang pengajar, kami sebagai tenaga honorer, ya harapannya kepada pemerintah supaya bisa memperhatikan sekolah kami. Ya, karena sekolah kami ini sebenarnya tidak layak. Karena ini balkonnya sudah lapuk, tiang-tiangnya sudah dimakan rayap, sudah meroboh. Ya, terkadang kalau kami belajar ini kami khawatir sekali. Karena anak-anak tidak nyaman belajar. Misalnya kalau hujan, lagi hujan becer, ruangannya becek, karena ruangannya tanah. Ibu sudah PNSK atau bagaimana, Bu? Masih berstatus tenaga honorer. Ya, sukarela. Ya, harapan kami sebagai tenaga honorer kepada pemerintah supaya bisa memperhatikan nasib kami sebagai ya guru honorer ya yang sudah berpuluh-tahun. Maaf ini sampai terkenali ya. Sekali lagi harapannya kepada pemerintah supaya memperhatikan nasib kami sebagai guru honorer, setidaknya ada motivasi atau penyemangat bagi kami ya demi anak-anak didik kami. Boleh tahu Bu, Ibu menjadi guru honorer yang didapatkan berapa Bu penghasilannya, Bu? Ya, terus terang namanya saja sukarela tenaga honorer, ya kadang ada kadang tidak ada. Ya biasa 100.000 per bulan. Sudah 17 tahun mengajar namun masih berstatus guru honorer. Sebagai seorang pendidik, sudah selayaknya Nurbayati mendapatkan penghargaan yang lebih dari pemerintah. Namun sayang, pemerintah terasa menutup mata dan tak peduli dengan nasib guru honorer. Berpenghasilan yang pas-pasan membuatnya sangat berat untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Desa Panggalo, Kecamatan Ulung Manda, Kabupaten Majene adalah salah satu dari 575 desa yang ada di Sulbar. Memang kita sadari masih banyak infrastruktur yang belum maksimal. Kita terus mengkoordinasikan hal ini dengan pemerintah kabupaten karena jalan yang rusak itu kebanyakan adalah jalannya kabupaten. Beberapa juga ada jalan provinsi. Nah, terkait ini sekali lagi PU juga sudah mempersiapkan langkah-langkah ya, kita pembangunan badan jalan atau juga perbaikan jalan. Memang kita pahami anggaran kita relatif terbatas ya. Tentunya dukungan dari pemerintah pusat menjadi hal yang sangat kita harapkan.
Ya, kondisi infrastruktur jalan yang tidak bagus dan juga keterbatasan prasarana dan sarana kesehatan menyebabkan banyak warga yang masih harus berobat ke arah Majene, ada juga ke arah Polman. Nah, ini menjadi catatan kita, ya, kita akan segera siapkan bantuan ambulan, ya, agar jangan ada lagi warga yang meninggal di dalam perjalanan dan sebagainya. Ini kita lakukan insya Allah tahun ini, ya. Ada bantuan 6 bulan yang sudah kita persiapkan, dan insya Allah sebentar lagi kita prioritaskan nanti untuk Ulu Manda, ya, atau daerah yang masih terisolir. Memiliki tanah yang subur dan kekayaan alam yang melimpah tak membuat warga desa Panggalo hidup makmur. Mereka seakan berjuang sendiri untuk menyambung hidup. Perhatian dari pemerintah kini dinantikan warga agar sejahtera tak lagi hanya jadi sekedar kata yang tak nyata.